Ini nelayan di Aceh Timur rekam perahu imigran Rohingya sudah masuk perairan. Ini. Pak Mulyani resmi bebas. Alhamdulillah teman-teman, kabar baik bagi kita semua. Yang dari kemarin kawal Pak Mulyani, seorang peternak kambing yang jadi tersangka karena melawan maling yang mau curi kambing miliknya. Ya bapak itu yang nggak mau ikut aturan. Bapak kelihatannya pendidikan tapi tidak mengerti. Nyomang santuy people. Welcome again bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu panas dalam. Dua tuh ngakak. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy Liga ada di Deskripsi. Bahaya nih Nyo. Kenapa tuh? Abu sering nguap hari ini. Jadi santuy people dia si Abu nih sekarang namanya Abu ngalap. Ngantuk Apa tapi lapar. Lagi sering banget nguap nih. Tadi juga udah 3 kali nguap dan ya, Bau. semuanya bau. Tolonglah. Yo, kita lanjut lagi pengawalan kita kemarin ya soal Bapak Mulyani yang kemarin rame jadi tersangka karena membela diri gitu kan dari maling kambing. Akhirnya ada titik terang nih berkat pengawalan netizen dan juga berkat kejaksaan. Wih. Divonis bebas sama pihak kejaksaan ya. Wow. Yang padahal kemarin itu yang bikin netizen ramai itu dari pihak kepolisian, begitupun saksi ahli masih menyatakan bahwa si Bapak Mulyani ini bersalah gitu kan. Yang akhirnya udah ada titik terang lah berkat pengawalan netizen. Mantap, nanti kita ceki-ceki. Terus ini ada juga nih penting nih info dari nelayan Aceh ya, yang katanya kapal Rohingya udah sampai di kawasan Kuala Bugak Aceh Ya gitu. Allah. Nanti kita lihat kayak gimana videonya. Pertama mau ke Rohingya apa ini? Rohingya dulu deh. Oke, cus. Karena ini infonya masih sedikit jadi kita kasih taruh di pertama nih Nyo. Oke. Ada breaking Breaking news. Oh iya, breaking news. Terpantau nelayan kapal Rohingya di kawasan Kuala Bugak. Mungkin ini maksudnya terpantau nelayan kapal Rohingya di kawasan Kuala Bugak Aceh Timur gitu. Iya, Jadi iya, si nelayan yang mantau. So Iya, kalau iya. kelihatan kayak gini kayak terkesannya Rohingya udah jadi nelayan nih sekarang nih. Kita lihat kayak gimana videonya, diposting 3 jam yang lalu sama Indozone ID. Baca dulu deh. Oh panjang udah nggak jadi ceki-ceki people. Play. Ini nelayan di Aceh Timur rekam perahu imigran Rohingya sudah masuk perairan. Ini. Oh, bisa dilihat Abu emosi. Masuk lagi nih Rohingya nih. Abu tadi kan, tapi sambil nguap tetap. Tetap nguap ya sambil gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Bisa dilihat. Sama ya kapalnya ya. Rame juga isinya. Nah ini nih biar tidak mengulangi kesalahan gitu. Jangan apa ya? Jangan anggap sepele info-info dari para nelayan kayak gini gitu kan. Iya. Udah ngasih tahu karena kemarin beberapa kejadian nelayan udah infoin udah sampai sini nih. Tidak di follow up gitu, Iya. tidak ditindaklanjuti lebih apa ya, lebih lanjut oleh pihak yang berwenang gitu kan, yang punya wewenang untuk menindaklanjuti. Nah akhirnya masuk 130 masuk 50 gitu. Ini udah info ini aman lah ya nih, mumpung belum mendarat gitu. Jadi gitu. dipagerin kayak lautnya dibetonin apa kayak gimana, tambahin ranjau gitu kayak gimana lah pokoknya Maya. Yang jelas kalau kita lihat lagi. Ini mungkin kalau satu kapal ini kan ya, ini full enggak ya? Yang jelas dari bentuk kapalnya sama persis dengan yang udah kemarin juga tuh datang. isinya tuh. Tuh dada. Ya Anda pikir Anda disambut? Hei. Itu dia dada-dada atau kipas-kipas? Dada. Kipas-kipas kan di atas nggak ngekipasin apa? Kalau kipas-kipas gini dia gini kan tadi tuh. Yang tuh. Oh iya. Hey katanya ya. Tolonglah. Kok ya nggak ada jerahnya gitu ya? Nah, ini memang nemuin postingan yang iya Mas, silakan Mas. Oke, duduk di situ Mas. Iya, halangin saya aja Mas, halangin Mas. Halangin. Nih Nyo, mungkin postingannya bisa jadi jawaban yang meluncur. Cus. Nih Nyo. Ya. Dari Terang Media ngeposting foto doang, tapi captionnya ini mantap juga nih ya. Ada captionnya pengawasan laut Thailand dan Malaysia ketat.
Jadi pengungsi Rohingya dialihkan agen ke Indonesia. Secara tidak langsung dari kalimat itu kan berarti kan bilang kalau Indonesia tidak ketat. betul. Kenapa nggak nyasar ke Thailand? Kenapa nggak nyasar ke Malaysia yang notabene lebih dekat dari mereka gitu? Kenapa nyasar yang jauh? Ya karena ini mungkin karena ketat. Stretch, slim fit ketat, ini mah sulit gitu. Celana atuh Oh kalau kayak iya, gitu. coba memang ceki-ceki captionnya ya. Di terang media ada caption Kepala Bidang Humas. Oh iya, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Aceh, Kombes Joko Krisdianto mengatakan Indonesia bukan tujuan utama pengungsi Rohingya. Mereka umumnya ingin menuju ke Malaysia dan Thailand. Masuk akal kalau lebih dekat kan ya. Nah, namun karena ketatnya penjagaan perairan Thailand dan Malaysia, mereka beralih tujuan ke Indonesia, kata Bapak Joko tuh. Kemarin ditanya ya. Nah, Joko menyebutkan para pengungsi Rohingya tersebut dikoordinir oleh agen dengan biaya yang sudah ditentukan. Oke, 20-100 ribu atau setara 3-15 juta. Oke, dalam kasus ini kata Joko, oknum warga negara Indonesia mereka berperan mengeluarkan pengungsi Rohingya dari penampungan yang disediakan. Oknum ini dibayar sekitar 5 Oh bener, berarti modusnya ke gap gitu. Berarti yang kemarin kita diskusin, yang kemarin Santi People sama para netizen juga. Ditampung dulu, nanti disebar pelan-pelan. Nah, si oknumnya ini yang katanya dibayar 5-10 juta per orang. Gila. Nah, kalau ditanya tujuannya di mereka menyebar apa ya, kan kalau untuk berarti nggak semata-mata minta makan doang. Justru kalau tersebar gitu kayak lebih beresiko untuk tidak terjamin kehidupannya ya nggak? Iya. Untuk apa disebarnya ya? Disebar dikasih KTP menyamar sebagai warga setempat gitu atau kayak gimana ya? Menarik juga ya. Makin complicated. Makin complicated. Ya. Coba mungkin ini bisa menjawab meluncur. Just. Ninyo, ini mungkin bisa menjawab nih. Santuy People juga yang senang-senang sama detektif-detektifan gitu kan. Kira-kira kenapa ya? Nah, di sini ada Mas, saya mau jelasin dulu Mas. Ya gitu, bagus. Di sini ada video yang menjelaskan bahwa warga Rohingya sedang belajar bahasa Indonesia di Camp Minaraya PD. Oke. Ini kan aktivitas etnis Rohingya nih, kayak gimana videonya? Oh, jadi sekarang kita akan jadi atau enggak? Udah bagi kamu lagi. Oke, kamu sekarang. Nama saya. Bukan saya kan? Nama saya. Siapa? Tempat tinggal. Oke, umur. 17. Jadi makin meyakinkan kalau memang untuk untuk disebar gitu dengan maksud dan tujuan tertentu. Iya. Ada apa gitu kan, sampai ada beberapa yang sudah punya KTP aspal gitu ya, asli atau palsu. Terus kan ya punya KTP tapi kegap dong, lu nggak akan bisa bahasa Indonesia. Nah, di sini ada satu video yang menjelaskan kalau mereka sedang diajarin bahasa Indonesia gitu. Apa sih, ada apa sih ini urgensinya, agenda besarnya sih apa sih ini? Aku teh penasaran. Ini masak. Ini tidur. Biasa ya, kalau nggak makan tidur. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari ya, rebahan. Nah, ini jadi kayak punya tujuan untuk menyamarkan warga Rohingya yang bisa dibilang baru datang ngungsi gitu untuk menjadi warga setempat gitu dengan mereka bisa berbahasa Indonesia gitu. Kok aku ngeliatnya kayak baik sih sebenarnya, tapi kok serius lu seniat ini sampai ngajarin, kan katanya sementara gitu. Iya benar. Sementara paling seminggu 2 minggu gitu, kalau lu ngajarin pun mereka balik ke sananya lupa. Lupa gitu. lagi, iya benar. Apa sih urgensinya diajarin bahasa Indonesia tuh apa? Tolong. Iya ya, jadi ini Mang kayak waktu itu yang kecurigaan kita yang awal-awal. Jadi disebar yang kabur itu loh. Jadi kayak kesannya disebar buat membaur gitu kan, biar nggak kelihatan, terus nanti disebar sedikit lagi buat membaur ini. Nah, ditambah lagi kalau udah bisa bahasa Indonesia makin nggak kelihatan dong udah membaur gitu kan. Jadi pertanyaan agenda besarnya tuh apa dari si oknum itu? Kalau cuma sekedar mendapatkan keuntungan ya udah bayar, udah simpen dah, urusan tanggung jawab. Ini sampai dibantuin disebar, dikasih pendidikan bahasa Indonesia itu apa, kan jadi tanda tanya besar gitu.
Kecil dong kalau Oh gini iya, dong. tanda tanya besar Iya. gitu kan. Tolonglah sambil menunggu kelanjutannya karena di malam minggu kita nggak usah pakai lama ya. Oke. Kita main sat sew gitu. Kita langsung meluncur ke update dari Bapak Muhyani meluncur. Cus. Yo, Ha-ha. ini ada dari Bapak DPR Gen Z ya, Ha-ha. Putra Aji Sujati yang Ha-ha. yang dia ikut bantu ngawal kasus ini ya. Ya. Ini ada update terbarunya nih sambil kita play sambil Abu nahan ngantuk sepertinya ceki-ceki people. Play. Pak Mulyani resmi bebas. Alhamdulillah teman-teman, kabar baik bagi kita semua. Dan dari kemarin kawal Pak Mulyani, seorang peternak kambing yang menjadi tersangka karena melawan maling yang mau curi kambing miliknya. Melalui Kejaksaan Negeri Serang, kasus Pak Mu ini resmi ditutup teman-teman. Berdasarkan fakta yang digali oleh pihak JPU, katanya ditemukan nih bahwa Pak Mu ini melakukan perbuatan membela diri. Statusnya kasus ini ialah pembelaan terpaksa atau naduer yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Terima kasih juga nih untuk pihak Kejari Serang yang telah melihat status ini secara adil melalui proses kacamata hukum. Tapi kami sangat sedikit kecewa sih sebenarnya. Sebab proses ini ya cukup memakan waktu berhari-hari. Sampai di mana beberapa hari lalu pas Pak Mu ini masih ditahan, beliau sakit. Sakitnya kambuh katanya, karena beban pikiran dan lain halnya. Dan semoga sih ya tangisan Pak Mu ini ya tidak terulang kembali kepada warga lain. Dan jangan sampai muncul kalimat hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tolong baca Pak Jokowi bebaskan saya. Ini keren sih, aku merinding nih sumpah nih. Nih dihentikan oleh Kejari Serang, Kejaksaan Negeri Serang dari Bapak JPU-nya gitu yang nyetop ini, yang memutuskan ini untuk di-stop. Sebelum ada keputusan ini, itu masih kemungkinan besar berlanjut karena balik lagi saksi ahli yang memberatkan bahwa wah ini sih harusnya bisa kabur, harusnya bisa kentongan, Iya, harusnya iya, bisa iya. ini itu. Yang kemarin tuh kayak anjir nggak nemu titik nih gitu. Yang akhirnya semalam ini kalau nggak salah semalam gitu, dari Kejari itu memutuskan enggak, dia nggak bersalah gitu. Ya, mantap lah pokoknya mah ini pengawalan Mantap, netizen. mantap. Dan juga ada update satu lagi nih meluncur. Cus. Ini kita harus fair juga ya. Kita infoin juga ini kemarin juga sempat dibahas sama DPR Gen Z. Kita kelewat ceki-ceki people. Play. Kapolres Serang sebut peternak yang jadi tersangka setelah lawan maling harusnya bisa kabur dan jangan dilawan. Pak, mohon maaf sebesar-besarnya dan salam hormat dari kami. Pak Mulyani ini adalah korban loh Pak, dan beliau menjaga kambing-kambing miliknya. Oke lah, kami paham pihak kepolisian bekerja secara objektif. Memang benar, jika ada perbuatan yang merasa mengancam hidup kita, lebih baik kita kabur. Dan mengapa Pak Mulyani ini sampai menghilangkan nyawa pelaku? Ya jelas, karena katanya maling ini kan udah mau ngambil golok, dan lebih cepat Pak Mulyani yang udah ngambil duluan gunting dan mengarahkan ke arah maling itu. Posisinya di sini kondisi Pak Mulyani jelas Pak, situasinya terancam dan akan ada efek-efek berikutnya jikalau Pak Mulyani ini tidak melawan. Lalu soal konsep melawan yang memakai gunting atau apalah segala macamnya dan sampai nyawa pelaku ini hilang, itu tindakan dengan catatan pengecualian. Kami sebagai masyarakat sipil biasa hanya meminta keadilan Pak. Wakil Pak Mulyani yang cuma seorang buruh serabutan biasa dan harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ini akan menjadi efek jera kan bagi para pelaku di luar sana jika ini melakukan hal serupa. Namun jika kasus Pak Mulyani ini tetap diproses dan sampai benar-benar mendekam di balik jeruji besi, ini benar-benar menjadi bukti nyata Pak bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah tanpa pengecualian. Dan Bapak tadi yang mengeluarkan statement tadi gitu, yang lagi diincar oleh para netizen gitu. Tapi untungnya Bapak Kejaksaan Negeri Serang gitu kan tadi yang memutuskan untuk case ini selesai, ditutup. Ibaratnya bisa meredam ini gitu. Iya. Ya lumayan juga sih sebenarnya 6 hari nyo. 6 hari lumayan juga gitu. Jadi ini juga ada fungsinya viral ya Mang ya. Iya. Jadi mungkin sebelumnya kalau nggak viral nih jadi kayak nggak tahu yang di atas tuh gitu kan. Jadi nggak kurang tahu ini ada apa sih gitu kan. Jadi kayak ya udah mereka bisa handle gitu ternyata dengan bantuan viral gitu kan akhirnya ya bisa tahu dan bisa tahu nih yang bener yang mana gitu jadinya kayak ya. Jadi benar-benar the power of netizen. Mantap lah. Nih sampai disindir dengan gambar seperti ini, piramida hukum di Indonesia paling atas viral. Ya. Kita meluncur. Cus. Nih Nyo, kemarin juga Pak Mahfud dimintai keterangan soal kasus ini nih. Ceki wow. Play.
Jadi orang melakukan tindak pidana karena satu membela diri, dua karena keadaan terpaksa. Menurut hukum tidak bisa dipidana. Saya pernah membebaskan seorang bernama Irfan di Bekasi. Dia dikeroyok oleh dua orang yang mau mengambil sepeda motornya. Lalu dia melawan, satu orang dibunuh sama dia, yang satu lari. Tiba-tiba Irfan ini sore itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya lapor ke Presiden, Pak, ini tidak benar. Menurut undang-undang orang yang begini ini tidak dihukum malah. Kemudian ketika itu mendapat perhatian istana, besoknya si Irfan ini dinyatakan bebas dan diberi piagam penghargaan oleh Polri karena telah membantu penegakan keamanan di tengah masyarakat. Nah, ini kan jatuhnya jadi tanda tanya besar ya. Dari case yang udah ada, itu tuh sudah dipastikan bahwa oke, ini nggak termasuk nih, diberikan penghargaan juga gitu. Apakah beda institusinya? Kan nggak sama gitu. Kok bisa sih Bapak itu jadi tersangka pada saat itu, Bapak Mulyani? Kan loh, historikalnya kemarin yang pas sama begal enggak kok Pak, dapat penghargaan juga. Sama ini, ada di undang-undang juga katanya. Ini terus saya kenapa Wak, itulah yang bikin netizen ngegeram, ngerujak lah. Aku tadi nggak tega ngelihat bapaknya nangis. Lah iya gimana, serba salah. Itu kalau bapaknya nggak ngelawan, even lari pun kayaknya diuber. Karena kan si Malia sebisa mungkin gimana caranya gue nggak ketahuan nih. Betul. Wah, ada yang ngelihat nih, udah megang golok. Tolonglah. Pusing aku. Sama dia katanya harusnya bisa kabur. Itu tuh pekerjaan dia, tanggung jawab dia. Masa ia mau ditinggal gitu aja gitu, kayak tolonglah. Terus itu kan kondisinya udah panik, langkah cepat yang kepikiran sama dia gitu kan. Kita ke nextnya nih. Just Ninyo, putusannya semalam Nyo yang bikin Bapak Mulyani disuruh kamu teh banteng apa kucing yang bikin Bapak Mulyani bisa tersenyum ciki-ciki Bapak. Play. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah teman-teman media, malam ini mungkin mengganggu teman-teman semuanya ini ya. Tadi sore ada dari Serang, Masjid dan teman-teman jaksa penuntut umum. Kebetulan malam ini ada Pak Kapolresta Serang, Pak Sofyan, yang kebetulan menangani penyidikan kasus Mulyani yang lagi viral, yaitu tersangka kasus yang dimana dia melakukan menusuk dengan gunting terhadap korban Waldi, pencuri kambing yang sampai meninggal dunia akhirnya. Bahwa sejak hari ini setelah ekspos dilakukan bahwa dibuat kesimpulan perkara tersebut dihentikan, dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2. Itu aja, karena setelah dilakukan penggalian jaksa dengan kami juga bahwa sesuai pasal 49 KUHP ada satu tidak dapat dipidana, bahasanya nuklir yang karena pembelaan terpaksa. Jadi berdasarkan pasal itu juga sesuai pasal 139 KUHP kita menyatakan perkara itu close dan tidak kita limpahkan ke pengadilan. Sesuai asas dominus litis, jaksa yang kita tidak limpahkan ke pengadilan. Harus kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Mungkin itu aja, teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin ada yang tanyakan sedikit aja ya, sudah malam ini.
sudah clear kasusnya. Silakan. Ya. Untuk penegasan saja Pak, berarti Mulyani ini bisa dinyatakan bebas murni Pak ya dari selanjutnya, atau memang nanti ke depan akan bisa ditarik lagi nih kasusnya Pak? Bukan bebas ini karena belum melakukan penuntutan ya. Jadi jaksa itu misalnya walaupun sudah P21 sudah tahap 2, tapi dengan pasal 139 itu dapat menentukan lagi layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Maka karena setelah kita kaji berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP bahwa ternyata memang ini tidak layak dilimpahkan ke pengadilan, maka kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh Kajari Serang, setelah close, dan kita nyatakan close. Jadi tidak lagi dia bukan bebas, tetapi memang sudah kita tutup perkara itu. Sehingga dia tidak lagi menyandang terdakwa ataupun tersangka. Artinya ini tidak akan masuk ke babak persidangan Pak kasus itu? Ya, makanya tidak kita limpahkan dan tidak lakukan penuntutan. Karena makanya bunyinya kan surat ketetapan penghentian penuntutan. SKB 2. Itu Pak Kapolres mungkin ada yang sampaikan? Cukup ya Pak. Cukup ya? Pak Kapolres bisa komentar Pak? Oke. Berikan statement sebentar Pak. Semua keputusan tentunya kami menyerahkan kepada kejaksaan, dan mari kita sama-sama hormati dan patuhi keputusan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sih ini. Ini berarti berkat pure netizen dan pihak Kejagri. Jadi kan prosedurnya ya, setelah P21 masuk ke kejaksaan, nah dari kejaksaan akan menilai gitu kan, dan dilimpahkan ke persidangan. Nah dari pihak kejaksaan enggak mau gua gitu. Ini tidak sesuai. Ada KUHP-nya dan juga kan ada historical yang kemarin yang tadi Pak Mahfud bilang gitu. Ya. Nah jadi berkat pihak kejaksaan yang nggak mau lanjutin ini proses, yang akhirnya udah stop. Keren ya, walaupun agak disayangkan gitu ya. Berarti kan ada perbedaan nih. Iya. Ada perbedaan sudut pandang. Di satu sisi pihak ini melihat bahwa ini bisa, makanya lanjut terus. Di satu sisi pihak yang sebelah sini melihat ini melihat ini bahwa tidak bisa gitu, makanya dia stop. Ya untungnya kewenangan untuk stop ada di pihak sebelah sini gitu. Yang akhirnya nggak lanjut. Jadi bukan dibilang bebas, karena kalau bebas itu kan ada tuntutan yang masuk, ada berarti bisa dibilang dari awal dia bukan tersangka. Baru ya mungkin kalau bahasa kita terduga kali ya. Iya, yang agak aneh tuh kok bisa ditahan selama 6 hari gitu. Tapi ya udahlah, apapun itulah agak ngeri juga kan. Yang jelas sudah clear gitu kan. Pengawalan netizen sudah tuntas ibaratnya ya. Pak Mulyani sudah ditetapkan bebas. Bukan bebas, dia nggak dituntut, gimana ya? Ya intinya tidak jadi tersangka lah gitu. Sebenarnya itu yang masih aku bingung sih Mang, karena kan kemarin kalau mau dibilang sudah bebas kata bapaknya kan enggak. Tapi kemarin kan sempat ditahan 7 hari. Nah itu gitu. Dari bapaknya itu kayak menjelaskan tadi bukan bebas, karena dari awal bukan tersangka dan bukan dituntut dan bukan ditahan gitu. Bukan orang yang ditahan kalau dari sudut pandang bapak ini. Jadi kan disebut bebas kalau misalkan dia sudah jadi tersangka dan ditahan, akhirnya dilepasin bebas. Jadi bapak ini agak heran. Ya bukan bebas ya, karena dari awal memang ini tidak layak masuk gitu. Berarti ya pure. Iya itu makanya agak ngeri kan. Takut aku ngomongnya ya. Itu pure tanda tanya yang jadi pertanyaan besar netizen tuh ya, kok bisa ditahan 6 hari itu gitu. Berarti ya. Karena kalau dari kejaksaan ini tidak layak untuk dituntut. Di KUHP-nya ada, historikalnya juga ada yang kayak seperti ini gitu. Malah diberi penghargaan. Makanya netizen kenapa oleh pihak-pihak yang ayo sulit kan ngomongnya kan. Taulah Sons of People udah sering nonton lah. Paham lah ya. Di komen aja lah ya.
Mama mau connect coba. Just Nyoh. yes. Ini sebelum kita ke intermezzo, Mama mau tutup sama ini dulu nih. Tangguh kan kalau intermezzo terus kita nggak emosi jiwa tuh kan kayak kurang gitu kan. Nih ada dari Info Jakarta. Tadi baru banget press prom di open ya. Seorang pesepeda adu argumen dan mendebat petugas kepolisian ketika ditegur dan dihimbau untuk masuk ke jalur sepeda. Dialognya nih nggak boleh masuk jalur sepeda karena maksimal 25 kata pesepedanya ya. Ini wadidaw sekali. Ceki people. Play. Maksimum 25. Silakan. Ini lebih. Nggak bisa Pak, saya nggak boleh masuk jalur sepeda. Kenapa nggak boleh? Karena maksimum 25. Kenapa nggak boleh? Itu Pak, lihat. Maksimum 25. Iya di jalurnya, silakan. Jamnya jam 6 sudah nggak boleh, jam 6. Itu udah jam 6 lebih. Nggak boleh, jam 6 lebih. Makanya jam 6 Bapak silakan masuk ke jalurnya. Biar motor-motor nggak masuk di situ, silakan. Ya. Lihat aturannya. Silakan Bapak masuk ke jalurnya. Kalau Bapak di jalurnya nggak ditempati motor, karena Bapak nggak mau nempati ya ditempati motor. Yo, maksimum 25. Udah Bapak nggak usah misal, Bapak masuk aja dulu. Yang penting nanti tak tertibkan yang lain. Saya nggak ngisi aturan nanti. Ya kan? Ya Bapak itu yang nggak mau ikut aturan. Bapak kelihatannya pendidikan tapi tidak mengerti. Itu ada pengawalan Pak, bahaya. Silakan Bapak ke jalurnya. Yang penting Bapak ke jalurnya enggak dibersihkan nanti. Bapaknya nggak mau kok. Kacau sih ini. Aduh. Sumpah. Bapak-bapak batu. Jadi mungkin ada satu people juga yang masih agak bingung. Si bapak ini disuruh balik ke jalur sepeda sama Pak Polisi yang lagi berpatroli karena kondisinya sudah jam 6 lewat. Oke. Ada rules itu kan sampai jam 6 tok gitu untuk boleh ke jalan selebihnya di jalur sepeda. Iya. Bapak ini nggak mau. Nggak bisa. Dengan dalih tadi dia bilang kalau di jalur sepeda petunjuknya maksimal 25 km per jam. Iya. Si bapak ini dia bilang nggak bisa. Saya ini lebih dari 25 km nanti saya melanggar. Jadi nggak bisa jalur sepeda gitu. Kan itu apa ya, kendaraan bertenaga betis ya. Iya. Tinggal. Ya udah kalau begini ya Enggak, maksudnya tinggal lu atur aja gitu. Iya. Ini kan bukan motor tong setan yang speednya segitu. Iya. Kan bisa diatur sendiri kan pakai kakinya. Dia kekeh nggak mau. Dari Pak Polisi tadi nyindir ya, makanya Bapak masuk ke jalur sepeda biar pemotor nggak kesana. Ya maksudnya itu yang aku nangkep ya, makanya jangan ngeluh. Pemotor masuk jalur sepeda, pemotor jalur sepeda. Ya wong pengguna sepeda aja contohnya ya. Di video ini bisa dilihat nggak mau masuk jalur sepeda. Ya tolonglah, tadi alasannya nggak bisa, nanti saya melanggar aturan. Aturannya sampai maksimal 25 km per jam. Saya ini lebih gitu. Lah itu aturannya aja tempat sepeda ya di tempatnya dong. Ini mah dia nggak, kalau aku sih ya kan speed tuh lu yang ngatur. Iya itu juga. Itu jadi maksudnya aduh gimana sih, nggak bisa ini lebih dari 25 jadi nggak bisa nanti saya melanggar. Ya lu turunin sampai ke 25 gitu, tolonglah. Ini sumpah tambeng banget, tapi respect sama Pak Polisinya, keren-keren. Sama ini Mang, maksudnya kalau lagi sepi gitu kan, misalnya di jalur sepedanya lagi nggak ada siapa-siapa, kayak boleh nggak sih kayak 25 ya sesepit dia ini aja, yang penting di jalurnya gitu kan. Masalah nih antisipasi dari Pak Pol nih. Kalau bapak ini kenapa di jalan, yang disalin pasti pengendara lain. Oh iya benar. Even motor. Jam 6 sudah nggak boleh, jam 6. Nah ini juga nih kesel banget. Nggak boleh, jam 6 lebih. Makanya jam 6 Bapak silakan masuk ke jalurnya. Biar motor-motor nggak masuk di situ, silakan. Ya. Kan dikasih tahu ya, ini udah jam 6, maksimal jam 6 bolehnya gitu kan. Ya ini kan jam 6 lewat. Ya justru kan nggak boleh udah jam 6 lewat. Kayak gimana sih pola pikirnya? Bapak masuk aja dulu. Yang penting nanti tak tertibkan yang lain. Saya nggak ngisi aturan nanti. Ya Bapak itu yang nggak mau ikut aturan. Bapak kelihatannya pendidikan tapi tidak mengerti. Itu ada pengawalan Pak, bahaya. Silakan Bapak ke jalurnya. Yang penting Bapak ke jalurnya enggak Sulitnya nanti. tinggal ngek gitu doang ya. Mau kok. Tinggal geser sedikit doang. Pindah jalur doang gitu ya. Iya. Sulit nih sih, udah emosi kan. Alasannya kayak aduh
maksimal jam 6. Ya ini udah jam 6 lewat gitu kan. Ya bukan berarti wah jam 6 nggak bisa nih, jam 6 lewat bisa, nggak seperti itu dong Ferguson. Tahu nggak plot twistnya? Apa? Plot twistnya itu ternyata dia itu adalah pejabat. Ya tetap aja masa iya. No bukan, maksudnya netizen langsung pantes. Ya omongan rakyat aja nggak didengar, demo-demo gitu loh. Iya, aturan aja. Ya, ya you know lah ya, tolonglah. Kita tahu sama tahu lah ya. Kita tempe sama tempe aja lah, kita meluncur ke intermezzo aja. Nyo. Intermezzonya mau buka sama Meng yang habis main ke rumah pacar, pulang-pulang dimalain sama babunya. Ceki wow. Play. Nah tangannya Habis dari mana? main dari rumah tetangga udah malam, bukannya pulang main aja. Gede banget. Kotor kan kakinya. Diem lagi. Tuh. Abu mau nggak digituin bu? Tisu basah ada bu, kemana mau nggak bu digituin bu? Bu digituin mau nggak? Nah tangannya Dia mah bisa digituin tapi nggak kentang kayak gitu main dari mah. rumah tetangga Mau nggak udah digituin? malam, bukannya pulang main Sayang, aja. mau nggak digituin? Kotor kan Dibersihin kakinya. gitu, biar kamu bersih, mau nggak itu? Jawab. Susah banget si Abu, ngobrol sama si Abu susah. Kita kasih nextnya nih. Cus. Nyo. Yes. Ini pasti Nyo mau kucing ini. Kenapa? Ceki people. Play. Ya Allah. Tapi buas. Hah? Kucing memburu kan ini. Tuh, sangar kan? Iya sangar sih. Badannya tuh kayak gede gitu tapi mukanya kecil. Dia naluri memburunya. Oh bagus berarti kalau di rumah. Ya kan Mang, kalau di rumah nih ada kecoa atau ada tikus sedikit loh, gitu langsung. Iya. Dia tidak memburu manusia dong. Waduh nggak tahu juga. Lucu banget. Bulunya ini banget ya Mang, tebal gitu. Snow kan dia kucing salju. Berarti itu tikus salju dong. Itu kayaknya hamster, tikus sih. Ya ini kan sebenarnya buat keperluan gambar kan. Kayak kalau dia nunggu nggak sengaja simpen hewan, kayak mau sampai kapan nunggu momen alaminya, pasti ini disimpan sebenarnya. Cuman mama mau fokus sama ininya. Paunya lucu banget. Kenapa begitu sih? Ada salju lengket mungkin. Oh tupai. Tupai ya? Tikus. Palas cat. Kucing palas. Tapi aku aku belum tahu apakah udah ada ya miara terus apa ini boleh dipiara kucing palas ini. Tapi katanya ini kucing paling buas di antara para kucing gitu. Tapi tetap gemes kalau dia ngongongnya gitu. Tolonglah. Aku langsung ngeliat si Abu nih termasuk buas nggak ya? Enggak ya dia mah ya. Termasuk pemalas dia kucing growing. Nih coba mau kasih nextnya. Cus. Ini juga nggak kalah buas tapi kayaknya Nyonya juga pengen ceki-ceki people. Play. Ya Allah. Ini kan harusnya ini. Ya Allah. Dia lebih ke kayak sapi Jo. Kan harusnya roar ya. Ini. Kucing oren kayak sapi tuh Bu. Bu. Oh iya. Nih. Lucu banget. Mau kan? Gemoy. Iya. Tapi nggak bisa ini katanya nggak boleh. Jauh. Kita mahal kasih. juga ini. Ya, kita kasih nextnya. Cus. Nyo. Ini nextnya ada mama kucing yang nggak kuat sama anaknya. Akhirnya dia lapor sama babunya. Ceki people. Play. Tolong gitu. Anaknya nggak bisa diem. Emaknya udah kapok, mungkin mau dibuang aja katanya. Udah dibuang aja nih, lu babu lu urusin aja nih anak gua gitu. Gua nggak kuat. Aku nggak kuat. Ini jurus pemanggil Abu. Abu mau aja dipanggil gini nyaut aja. Nih Nyo, lastnya ya sebelum ke Super Thanks ya. Kayaknya Abu udah minta jatah muncul. Nyo. Ketika kucing nyemplung ke kolam yang dingin. Oke. Ketika kucing ya. Ceki people. Play.
Itu mah bukan kucing dong yang kayak gitu, kayaknya manusia juga gitu kedinginan deh. Dia nggak mau nyemplung semua. Oh. Nggak, jalannya itu 2 kaki dong tuh. Dingin banget. Ya salah. So pelan-pelan gitu ya. Iya, so pelan-pelan, tolonglah. Biasa kan Tuh. apa ya kalau kucing tuh biasa aja sependek-pendek gitu. sedangkal-dangkalnya dia masih kayak berenang gini nggak sih? Jadi dia gitu tangannya di sini. Dingin itu, tolonglah. Bu, dingin Bu. Atau dia habis bikin kuku, jadi takut kukunya kenapa-kenapa, jadi dia begini terus. oh, sambil gini-gini ya. Iya. Tolonglah. Ini kita meluncur ke setting the super thanks. Terus Nyo, yes. super thanks kali ini ada 4. 4. Ada 4, banyak banget buat jajannya Abu. Oh. Aduh, terima kasih Bu, terima kasih gitu. Terima kasih kamu teh, terima kasih. Aku kasih bool, nggak apa-apa lah. Biar Abu ngeliat ke depan. Yang pertama kita buka dari Viana. Sikat. Salam dari Singapura. Wow. Ada rezeki buat Abu. Terima kasih, terima kasih. Nextnya dibuka sama dari Ningsi 8468. Teteh numpang lapak ya. Jujur tentang Rohingya nggak bisa ngomong lagi. Kita harus serukan ke penolakan terhadap imigran gelap sampai mereka dipulangkan ke asalnya. Nextnya ada dari Jundi V. Hukum di sini emang gak lain ya, korban begal ngelawan masa jadi tersangka. Dulu juga ada korban pemerkosaan ngelawan masa masuk bui. Jadi nggak kaget sih pas ada berita kayak gini, cuma sedih aja sama korbannya. Nextnya ada dari wah, numpang lapak Kaviana, kasih Abu mic juga nyomang. Jadi micnya nggak dijajah sama si Abu. Aduh, jadi relate sama apa ya, tapi untungnya Abu unyu. Nih kemarin NTT, sekarang Pekanbaru, besok kemana lagi? Tadi malah diinfoin juga udah ada yang OTW juga ya. Ini jadi serba salah ya, kita berusaha mempertahankan milik kita, tapi satu sisi kita dilarang buat main hakim sendiri. Kalau sang maling yang meninggoy, kita yang ditangkap sebagai pembunuh. Jadi serba salah. Nextnya Yuliana. Mana terboga ke sampai nggak punya malu itu si maling ya. Udahlah, anaknya maling malah minta ganti rugi. Emang harusnya jangan main hakim sendiri sih. Harusnya main hakim rame-rame alias dikeroyok masa. Dikeroyok masa. Jadi ini ya, jadi kayak bingung mau nyalahin yang mana kalau rame-rame kan? Halo siap, saya nggak mukul, saya cuma jitak doang gitu kan. Nextnya Aigawa. Numpang lapak ya Kak, buat pengungsi Rohingya udah kasih aja pulau Nusa Kambangan bisa kali katanya. Buat maling, hey, kalau lu lemah bin cemen jangan maling, woi, bukan apa-apa. Kalau kalah duel, metong nyusahin orang. Betul. Nextnya dari Viana Lutfiana, betul itu tuh katanya tuh. Nih dia ngebalas-balesin. Nextnya Mary Ulfa. Kan numpang lapak ya. Saat orang-orang Indonesia masih berjuang mati-matian demi sesuap nasi, sedangkan Rohingya kerjaannya makan tidur beranak, nyusahin banyak orang dan negara katanya. Untung si Abu makan tidur doang ya, nggak beranak karena dia udah nggak punya biji. Nextnya Pulau Dewata Official. Masalah maling mati aja lah, gua komennya kalau kasihan memang baca komennya kalau kepanjangan. Lah polisi aja kalau udah kasih peringatan jangan bergerak pas tidak diindahkan boleh menembak. Memang ya dididik mungkin untuk melumpuhkan gerak kaki, tapi peluru nggak punya mata. Lah ini Pak Muhyani ngegap balik posisinya. Misal Pak Muhyani adalah polisi bersenjata, lihat maling itu kan gagang golok udah iya dong, tolong. Ini kalau ketemunya John Wick udah ditusuk nih pakai pensil. Anjir, tolonglah. Nextnya ada dari Saninata. Untuk cemilannya si Abu ya, Abu lover. Abu kamu banyak jajannya. Terima kasih banyak. Nextnya dari Rangkampuang. Itu Rohingya jalan kaki dari Aceh Pekanbaru jalan kaki 9 hari sampai tuh. Tapi kayaknya melihat dari kemalasannya tidak mungkin mereka jalan kaki deh. Pasti ada oknum-oknum yang mengangkut. Faiz Keling ikutan komen ke Sani, gua ngakak sih 2022 aja ngemprut massal buat produksi keturunan Rohingya. 30.000 berarti ada 30.000 mak Rohingya doyan juga ya, biar lagi susah. Di negara Konoha keadilan hukum ya gitu dah, hampir sama kasus dulu begal. Yang di Bekasi itu kan pakai jurus yang kita lihat tuh. Menkumham, iya. Tapi udah clear untungnya ya. Terima kasih para netizen dan satu people yang bantu mengawal bapak itu. Nextnya dari Jayabaya atau Joyboy. Permisi kan numpang komen di sini. Di Indonesia aja ada program 2 anak cukup untuk mengerem populasi. Ini malah mau menampung atau disusupi Rohingya yang susah diatur dan suka seenaknya.
Tengoklah kalau nggak segera dideportasi bisa mereka punya KTP dan merasa WNI dan tetap beranak pinak tanpa batas. Liar kan, tolonglah. Nextnya ada dari Anaya Lewis. Dapat bocoran nih dari sebelah, mungkinkah ini adalah bagian dari Israel? Karena berbarengan saat ini Israel bilang akan menjadikan Indonesia seperti Palestine. Rohingya lebih banyak masuk ke Indonesia mencurigation. Enggak, kalau itu kan tadi udah dijelasin karena mau masuk Thailand sama Malaysia. Iya. Maksudnya otaknya gitu. Otaknya tuh masuk akal sih, karena suka nggak suka. Berkat isu Rohingya ini ada lagi di Indonesia. Spotlight dari Indonesia buat Palestina berkurang. Karena ke distrik ini gitu. Suka nggak suka ya dibilang cocokologi, tapi ya faktanya itu. Spotlight buat Palestina, spotlight buat Jessica, banyak. Rohingya memang pendistrek. Nextnya dari Jane Barata. Sikat. Abu beli cemilan lagi ya, atau nambah beli sampo atau sabunnya ya. Terima kasih. Ikut prihatin sama Pak Muhyani, semoga Abu nggak kelihatan. Sini. Semoga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya katanya. Amin. Nextnya Andi Gans. Kajian numpang misu-misu ya dengan adanya berita ini dan tanggapan ahli serta hasil putusan yang menghukum Pak Muhyani. Bukankah akan membuat tindakan kriminal seperti ini diberikan lampu hijau untuk terus beraksi? Karena banyak korban kriminal malah jadi terpersekusi oleh hukum yang ada di sini. Kan jadi aneh kan, sungguh aneh tapi nyata lah. Nextnya Mary Ulfa. Numpang lapak kakak, hukum di Indonesia tuh aneh banget. Kalau si Pak Muhyani nggak boleh membela diri pas ada maling. Emang polisi mau jagain tuh kambing biar pas ada maling gampang dor katanya. Itu keluarga maling juga aneh banget, kalau nggak ada sebab nggak ada akibat. Blok, sabar Mary Ulfa sabar. Next ada dari tim Buser. Numpang lapak aja, ini Rohingya sudah mulai nyebar. Gimana tuh pemerintah belum ada tingkah tegas, tolonglah aja. Nggak tahu biar aku tuh pusing. Next ada dari user yang speechless ya katanya ya, disambut sama Blue Oreo. Numpang komen kak, orang normal sih biasanya mempertahankan diri dengan barang yang ada di sekitarnya walaupun pakai batu. Tuan Nugroho malam ke user numpang lapaknya kok bisa sampai di Pekanbaru ya, tanda tanya besar juga ya. Nah ini nih, melihat kasus ini sepertinya kok bisa ya bapaknya melindungi kambing-kambingnya dari penjahat, ada tinju sama pejabat punya kambing. Ya itulah ya, ada yang aneh dengan hukum ini, bener banget pokoknya Maya. Nextnya Afri Vevang. Malam Nyomang, malam semua, aku numpang lapak ya. Kok aku geram ya Nyomang sama kasusnya Bapak Muhyani. Kalau kita nggak boleh bela diri, terus polisi-polisi yang nembak penjahat apakah boleh juga dilaporin dan dipenjarain Nyomang katanya. Tahan, sabar. Nextnya Lilia, malam user ikut numpang ya kan, gue beropini seperti si abang India dan sepertinya yang kemarin gue dukung si bapak kemarin bilang kalau beberapa puluh tahun lagi bakal diambil. Jadi pemerintah tegas ya katanya, kayak sebelah kayak Singapura kasih duit ya kasih duit tapi jangan ya seperti biasa kata orang deh dengan hormat katanya. Terus kasih duit dah dan seperti biasa kata orang deh dengan hormat apa gimana apa sih. Nextnya dari Den. Numpang komen ya kak, mungkin untuk para maling perlu diingat bahwa resiko pekerjaan kalian itu digebukin, ditangkap dan paling parah meninggoy katanya. Iya. Resiko pekerjaan maling. Betul. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya ya. Tapi paling bukan pekerjaan kriminal lah. Iya benar. Nextnya Driet Patch, numpang lapak masih ingat Bapak Indra Giri ahli hukum yang dikantongin duit terus, duitnya dikasih ke KPK. Bisa jadi nih oknum Isilop Konoha yang sekarang teksnya tidak terbaca. Abu sini Abu. Sini dong. Come here. Sini Abu. Nih. Sini. Kamu teh ngalangin mulu kerjaannya kan. Tadi sampai mana ya inilah. Bingkisan ngasih ahli hukum ya ini pokoknya intinya agak gemes sama isilop di Indonesia gitu. Nextnya Arifah Keong. Ya Allah, si penjaga kambing dan keluarga pasti shock banget. Abu kok tumben agak anteng. Udah kenyang gitu. Next ada dari Ola Ojawa yang baru kelihatan lagi ya Nyo. Numpang lapak kak Nyomang Abu. Wah gila ya, leher aku langsung sakit dengan berita ini. Jadi intinya kalau ada begal sama maling, kalian pas teriak aja bilang aja ya nggak tahu intinya harus gimana. Nextnya FYFS Syam. Numpang komen ya kak, ekspektasi keluarga korban udah hidup gak guna. Keluarga korban udah hidup gak guna itu anak, minimal mati ada gunanya. Kita minta uang
santunan 50 juta. Oh, plot twistnya. Ahli yang dimintain tanggapan masih saudara dari nenek pamannya, paman ngorban. Aduh, panjang sekali ya. Next ada dari Sankyu. Thank you. Numpang lapak ya, Wakanda, wadidaw sekali. Gue warga asing, nggak warga asing, nggak si Rohingya, nggak warga iya, pada heran ya. Orang tua lu mikir nggak tuh kalau anak lu kagak dimatiin malah matiin orang nggak tahu. Iya sih, Kadang bener. heran nih sebenarnya yang wai juga kan keluarga si Iya. malingnya itu wai juga. Tolonglah. Nextnya Dek D. Dek deh, numpang lapak kakak, kesel aku tuh. Terus harus Pak Mulyani dulu yang mati baru valid tuh kejahatan malingnya. Kok kalau hukum begini mah para pelaku kejahatan gak bakal ada yang takut sama hukum. Gimana sih Iya, katanya? ya, tolonglah. Habis ternyata. Habis. Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santai people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah kasih cemilan buat si Abu. Terima kasih sudah menonton, lanjutin kamu seperti biasanya dan Mamang dan juga si Abu kelaparan. Dua tapi maka cabut dulu dan ciao.